wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan peraturan kepada kalian semua. Yang pertama yaitu kalian wajib menyalakan kamera atau kamera harus dalam kondisi on. Yang kedua, kalian harus berpakaian bebas rapi. Dan yang ketiga, pada saat Ibu melakukan proses tanya jawab, sound yang ada di HP kalian masing-masing atau di laptop harus dinyalakan atau dalam kondisi on. Selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan sebuah materi baru yaitu mengenai teks prosedur. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah tayangan kepada kalian semua yaitu berupa satu contoh teks prosedur yang dapat kalian simak dan kalian tonton. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah link yang dapat kalian klik, lalu kalian bisa melihat satu contoh teks prosedur itu seperti apa. Link tersebut sudah Ibu share ke dalam grup WhatsApp kalian, dan sekarang kalian bisa menyimak dan menonton video tersebut.
Baik, selanjutnya setelah kalian selesai menonton tayangan yang sudah Ibu bagikan tersebut, kalian dapat memberikan sebuah komentar yang dapat kalian tulis melalui grup WhatsApp maupun melalui Google Classroom. Itu komentar tersebut terserah kalian mau berkomentar seperti apa, terserah. Yang penting mengenai komentar dari tayangan video tersebut, yaitu tayangan yang sudah kalian tonton tadi secara bersama-sama. Baik, setelah kalian selesai memberikan komentar mengenai tayangan video tersebut, kalian boleh menyampaikan informasi mengenai teks prosedur itu seperti apa. Jadi kalian bisa menulisnya di grup WhatsApp maupun di Google Classroom. Informasinya itu bebas, yang penting mengenai teks prosedur itu seperti apa. Pasti kalian semua itu sudah mempunyai gambaran mengenai teks prosedur itu seperti apa, karena setelah kalian menyimak dan menonton video tersebut, pasti kalian itu sudah mengetahui, meskipun kalian itu belum mengetahui sepenuhnya teks prosedur itu seperti apa. Jadi Ibu persilahkan untuk kalian memberikan informasi mengenai teks prosedur itu seperti apa. Mari sekarang Ibu persilahkan untuk kalian mengetik informasi mengenai teks prosedur itu seperti apa. Selanjutnya, setelah kalian sudah memberikan komentar dan informasi mengenai teks prosedur itu seperti apa, selanjutnya Ibu akan menjelaskan dan memberikan maksud dan tujuan mengenai teks prosedur itu seperti apa. Ibu akan memberikan sebuah tayangan video lagi mengenai maksud dan tujuan mengenai teks prosedur. Seperti biasa, Ibu akan meng-share link yang akan Ibu bagikan kepada kalian semua, yaitu link tersebut sudah Ibu share ke dalam grup WhatsApp maupun di dalam Google Classroom. Jadi kalian di sini tinggal mengklik link tersebut. Mari kita simak dan tonton videonya. Baik, setelah kalian sudah selesai menyimak dan menonton tayangan video yang sudah Ibu bagikan tadi mengenai maksud dan tujuan dari teks prosedur itu seperti apa, Ibu akan memberikan informasi sedikit juga mengenai maksud dan tujuan teks prosedur itu seperti apa, yaitu lebih bahwa tujuan penulisan teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Jadi intinya itu tujuan dari teks prosedur yaitu agar kalian itu bisa membuat sesuatu tetapi dengan langkah-langkah yang urut. Jadi jika pembaca ataupun pendengar yang melihat teks prosedur kalian itu jadi mudah dipahami, seperti itu ya anak-anak. Yaitu untuk membuat satu contoh teks prosedur, yaitu dengan aturan yang sudah Ibu buat di dalam Google Classroom. Jadi kalian bisa melihat aturannya itu seperti apa, entah aturan cara pengumpulannya maupun cara pengetikannya dalam kalian membuat teks prosedur itu seperti apa. Jadi tugasnya hanya itu saja anak-anak, yaitu membuat satu contoh teks prosedur. Kalian bebas mau membuat teks prosedur apa saja, yang penting sesuai dengan kaidah dari teks prosedur itu sendiri. Setelah Ibu selesai membahas mengenai pekerjaan kalian semua, Ibu akan meminta kepada kalian semua untuk memberikan komentar kepada pekerjaan dari teman-teman kalian semua. Ibu persilahkan untuk siapa saja boleh yang memberikan komentar, baik mau diucapkan langsung dengan cara menyalakan mikrofonnya maupun ditulis melalui grup WhatsApp maupun di Google Classroom. Ibu persilahkan bagi semuanya. Setelah kalian selesai memberikan komentar mengenai pekerjaan teman-teman kalian,
segera saksikan dan tonton video tersebut. Selesai menonton video tersebut, Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Siapapun boleh bertanya kepada Ibu jika kalian masih ada yang belum paham atau jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan. Ibu akan mempersilahkan kalian. Pertanyaannya itu bebas tetapi masih seputar mengenai teks prosedur. Pertanyaan tersebut dapat diucapkan langsung maupun ditulis. Peraturannya masih sama, yaitu anak-anak, jika pertanyaannya langsung itu dapat dinyalakan mikrofonnya atau dalam kondisi on, atau jika ingin ditulis itu dapat ditulis di kolom yang ada di Google Classroom maupun di WhatsApp group. Nanti pasti akan Ibu jawab satu persatu jika kalian itu masih bingung atau masih ada yang belum paham mengenai teks prosedur itu seperti apa. Baik, setelah Ibu membuka sesi tanya jawab kepada kalian semua dan Ibu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian, Ibu selanjutnya akan menyuruh kalian untuk membuka Google Classroom lagi agar kalian dapat lihat bahwa Ibu sudah memberikan tugas baru kepada kalian semua yang harus dikumpulkan sesuai jadwal yang telah Ibu berikan. Di dalam tugas tersebut Ibu juga sudah menuliskan peraturan dan jadwal pengumpulannya itu kapan. Jadi anak-anak bisa menyesuaikan peraturan dan pengumpulannya itu seperti apa. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup mengenai materi teks prosedur itu sendiri. Untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, yaitu mengenai teks eksplanasi.
merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi juga sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Mungkin itu saja anak-anak yang dapat Ibu sampaikan secara singkat mengenai teks eksplanasi, karena materi tersebut dapat Ibu sampaikan pada pertemuan berikutnya. Tetapi Ibu hanya menjelaskan sedikit pada hari ini mengenai rencana pembelajaran kita pada hari berikutnya, yaitu mengenai teks eksplanasi. Mungkin anak-anak dapat mempersiapkan atau mempelajari teks eksplanasi itu seperti apa, jadi kalian semua itu bisa lebih paham dan mengerti sebelum Ibu menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai teks eksplanasi. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai teks prosedur. Selanjutnya Ibu akan memberikan sepatah atau dua patah kata kepada kalian, yaitu di tengah pandemi seperti Baik anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai teks prosedur itu sendiri. Selanjutnya Ibu akan memberikan sepatah atau dua patah kepada kalian semua. Di tengah pandemi ini, kita sebagai peserta didik harus dapat melakukan Baik anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai teks prosedur. Ibu di sini akan memberikan sepatah maupun dua patah kepada kalian semua. Di tengah pandemi seperti ini, kita sebagai peserta didik maupun sebagai seorang pelajar, kita harus tetap bersemangat dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Meskipun kita sebagai peserta didik tidak bisa bertatap muka kepada Ibu maupun kepada guru-guru lainnya, tetapi kita harus bersemangat dalam melakukan tugas yang Ibu berikan maupun guru-guru lain yang memberikan. Satu lagi, Ibu akan memberikan bahwa di pandemi seperti ini kalian harus tetap mematuhi peraturan pemerintah, yaitu selalu memakai masker jika kalian berada di luar ruangan maupun ketika kalian melakukan kegiatan sehari-hari di luar ruangan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan